Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita jumpa lagi bersama Ipang Channel. Bagaimana kabar kalian guys? Semoga kabar kalian semua baik-baik saja, sehat selalu, dipermudah segala urusannya dan diberkahi segala aktivitasnya ya guys. Amin amin ya robbal alamin. Nah, di kesempatan kali ini ataupun di video kali ini saya akan coba bahas aplikasi yang sudah lumayan lama nggak saya bahas ya guys, karena ada informasi yang perlu saya sampaikan dan mungkin untuk teman-teman khususnya para pengguna aplikasi yang akan saya bahas ini itu perlu Anda ketahui juga ya guys. Jadi seperti biasa, sebelum saya bahas lebih lanjut tentang aplikasi ini, buat teman-teman yang baru bergabung ataupun yang lagi nonton video ini, saya mohon dibantu subscribe-nya, kalau perlu like dan komennya ya guys, agar channel ini bisa berkembang dan selalu memberikan informasi terbaru buat teman-teman semuanya. Jadi simak video ini, jangan di skip-skip biar tidak gagal paham. Nah, seperti biasa ya guys, saya langsung saja masuk ke akun resminya daripada toko ini nih guys. Nah, di sini ataupun di video-video sebelumnya saya selalu memberikan informasi itu berdasarkan data ataupun informasi dari akun resminya ya guys. Jadi saya nggak mengada-ada ataupun berasumsi sendiri ya guys. Jadi saya memberikan informasi ke teman-teman itu berdasarkan informasi dari akun resminya ya guys, jadi bukan dari yang lain-lain ya guys. Jadi di sini saya sekedar membacakan aja ataupun menyampaikan aja ya guys. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri informasinya banyak sekali ya guys, karena untuk toko ini juga sudah lumayan lama nggak saya bahas ya guys. Nah, kali ini saya akan coba bahas informasinya. Nah, di sini saya akan coba mulai dari 3 Januari ini ya guys, sudah lumayan lama tapi saya akan coba bacakan aja ya guys. Nah, seperti ini ya guys. Nah, untuk video kali ini mungkin agak sedikit panjang ya guys, teman-teman dibikin nyantai aja, yang lagi ngopi bisa diseruput dulu kopinya ataupun mau bikin kopi dulu juga enggak jadi masalah ya guys, kita nyantai aja. Nah, saya akan coba bacakan, teman-teman bisa simak ataupun bisa pahami bareng-bareng ya guys. Tokoin pembaruan komunitas. Kami mendengar kekhawatiran tersebut. Berikut adalah posisi kami yang jelas dan mengapa kami memilih tanggung jawab daripada kecepatan. Kami memahami rasa frustasi yang dirasakan sebagian anggota, dan itulah mengapa kami ingin tetap fokus pada fakta. Nah, jadi dari sebagian anggota ataupun komunitas Tokoin ini itu sudah mulai resah ataupun frustasi ya guys, karena untuk project ini ataupun kelanjutannya seperti apa kan mungkin masih banyak yang nggak percaya ataupun ya pokoknya macam-macam ya guys. Nah, di sini dari pihak Tokoin ini menyampaikan untuk kekhawatiran dari para komunitas ini, memberikan kejelasan kira-kira seperti itu guys. Proyek penambangan seluler besar seperti Pi Network membutuhkan waktu beberapa tahun untuk menerapkan KYC secara bertahap. Bukan karena pilihan, tetapi karena persyaratan KYC, kepatuhan, perlindungan data, dan pertukaran global sangat kompleks. Ini bukan proses sekali klik. Nah, mungkin dari teman-teman itu yang kemarin ikutan proyek penambangan seluler daripada Pi Network ini itu sudah paham ya guys untuk prosesnya seperti apa. Untuk proses penambangannya juga lumayan lama ya guys, dari tahun 2019 baru kemarin di tahun 2025 itu baru listing ya guys, dan harganya ya juga ya teman-teman bisa yang ikutan ya mungkin sudah paham ya guys. Dan untuk proses KYC-nya juga sangat apa ya lama ya guys, jadi bermacam-macam kendalanya ya guys. Nah, di sini juga sudah dijelaskan sama pihak tokonya. Lanjut lagi ke informasi berikutnya mengenai tuduhan ataupun penipuan, meluncurkan KYC atau memasuki bursa terlalu dini tanpa tokenomik, penguncian aset, dan struktur hukum yang solid akan merugikan komunitas dan menciptakan risiko yang kemudian dicap sebagai penipuan. Itulah yang sengaja kami hindari. Nah, jadi teman-teman bisa artikan sendiri ya guys. Intinya dari pihak toko ini itu benar-benar membutuhkan waktu ya guys, karena tidak mudah untuk proses KYC, proses untuk
tokenomiknya dan lain sebagainya guys, karena ini memerlukan waktu yang cukup banyak ya guys. Nah jadi teman-teman yang masih percaya silahkan dilanjut, yang sudah nggak percaya ya monggo, itu pilihan Anda masing-masing. Lanjut lagi, prioritas kami adalah melindungi Tokoin, terus komunitas, data Anda, stabilitas, dan nilai jangka panjang. Nah jadi untuk proses KYC ini kan memang kita memberikan data diri ya guys. Jadi dari pihak token ini juga nggak ingin untuk data kita sebagai penggunanya itu akan tidak aman, gampangannya kayak gitu ya guys. Jadi untuk komunitasnya tetap terjaga, stabilitas ataupun nilainya juga untuk jangka panjang ya guys, bukan cuma sekedar listing lalu menghilang, gampangannya kayak gitu ya guys. Token bukanlah eksperimen jangka pendek. Kami mendukung proyek ini dan bersedia menerima kritik daripada merusak segalanya melalui peluncuran yang terburu-buru dan tidak sempurna. Nah, jadi untuk Tokoin ini itu memang proyek jangka panjang ya guys. Jadi bukan untuk jangka pendek yang sekali listing lalu menghilang begitu saja ya guys. Jadi Tokoin ini juga siap menerima kritik dan saran dari para penggunanya ataupun komunitasnya. Jadi nggak terburu-buru ya guys. Jadi intinya harus benar-benar matang, kira-kira seperti itu ya guys, baru diluncurkan untuk dimasukkan ke bursa ataupun ke exchange yang lainnya ya guys, kira-kira seperti itu. Lanjut lagi, untuk masyarakat, mereka yang tetap aktif dan mendukung jalan ini akan diperlakukan secara adil. Anggota yang memilih untuk berhenti sementara atau mengundurkan diri akan dihormati. Sebelum pencatatan di bursa, kami akan mengkomunikasikan dengan jelas bagaimana partisipasi berkelanjutan berjalan, selalu dengan mempertimbangkan perlindungan komunitas aktif. Tanggung jawab lebih penting daripada kecepatan. Nilai jangka panjang lebih penting daripada tren jangka pendek. Bersama-sama kita membangun Tokoin yang kuat, adil, dan berkelanjutan. Nah, jadi seperti itu ya guys, teman-teman bisa artikan sendiri. Saya coba lanjut lagi ke informasi berikutnya. Nah, di sini untuk 8 Januari ini saya coba bacakan aja. Tokoin momen komunitas. Terkadang keadaan menjadi tenang, dan justru saat itulah fondasi yang sesungguhnya dibangun. Di balik layar, kami sedang menyusun struktur, meninjau, dan memperkuat Tokoin agar tidak hanya diluncurkan tetapi juga bertahan lama. Nah, sudah dijelaskan tadi ya. Intinya untuk jangka panjang, bukan hanya sekedar listing lalu menghilang, kira-kira seperti itu. Terima kasih kepada semua orang yang tetap aktif mengajukan pertanyaan dan mendukung visi jangka panjang alih-alih tren jangka pendek. Anda adalah inti dari komunitas ini. Kita tidak membangun untuk besok, kita membangun untuk masa depan, selangkah demi selangkah, bersama-sama, adil, dan bertanggung jawab. Tetap aktif, tetap sabar, Tokoin tumbuh bersama komunitasnya. Wow, jadi seperti itu. Saya lanjut lagi di 5 hari yang lalu. Kepada seluruh komunitas, jika Anda lupa kata sandi atau mengalami masalah teknis atau memiliki pertanyaan, tim dukungan kami siap membantu Anda kapan saja. Nah, jadi teman-teman kalau mengalami kendala ataupun lupa kata sandi, teman-teman bisa hubungi aja di tokoin.network.health@gmail.com ini ya guys, teman-teman bisa hubungi aja. Nah, buat teman-teman yang mungkin mengalami kendala yang enggak bisa masuk ataupun nggak bisa login ke aplikasinya ya guys, yang merasa mungkin untuk kata sandinya sudah benar tapi kok selalu salah terus kayak gitu ya guys, intinya nggak bisa masuk. Nah, sebenarnya sudah pernah saya bahas ya guys, jadi saya sendiri juga beberapa kali mengalami hal yang seperti itu. Jadi perasaan untuk
email sama passwordnya sudah benar tapi tetap nggak bisa masuk, padahal kan untuk email sama password saya sudah simpan ataupun saya sudah tulis ya guys di buku catatan, tapi kok tetap nggak masuk. Nah, terus saya coba lakukan untuk hapus aplikasinya, lalu saya download lagi, lalu saya coba login lagi dengan email yang sudah saya daftarkan ya guys. Nah, alhamdulillah jadi ya guys. Nah, jadi buat teman yang ngalamin kendala seperti itu bisa dicoba ya guys untuk cara yang sudah saya sampaikan tadi. Kami berkomitmen untuk memberikan dukungan yang tepat waktu dan andal. Kami berharap Anda terus meraih kesuksesan dan menantikan kolaborasi yang terpercaya dan produktif di masa mendatang. Seperti itu, lanjut lagi ke informasi di 2 hari yang lalu ini. Tim sedang bekerja keras di balik layar saat ini. Kemajuan yang sangat signifikan sedang dicapai. KYC sudah jauh lebih dekat dari yang kebanyakan orang kira. Semoga kami dapat segera mengkomunikasikan jadwal yang tepat. Tetap tenang, tetap di dalam. Ini akan menjadi sesuatu yang besar. Wow, mantap ya guys. Jadi mungkin sudah tinggal kita tunggu aja ya guys untuk informasi untuk proses KYC nya guys. Nah, untuk KYC ini juga teman-teman bisa dior ya guys, karena kita memberikan data diri kita masing-masing ke aplikasi Tokoin ini. Nah, mungkin buat teman-teman yang mungkin merasa wah ini enggak aman, ini penipuan, ini apa, itu pilihan Anda ya guys. Jadi di sini teman-teman harus dior. Kalau memang teman-teman bersedia untuk memberikan data diri ya silahkan, kalau enggak ya juga nggak apa-apa ya guys. Intinya untuk sebuah aplikasi penambangan seperti ini itu hampir 90% ya guys itu ada sistem KYC nya, kira-kira seperti itu ya guys. Jadi kalau teman-teman nggak bisa ataupun nggak mau melakukan KYC ya secara otomatis untuk koin yang sudah Anda kumpulkan itu tidak bisa ditarik ataupun dinikmati, kira-kira seperti itu ya guys. Nah, lanjut lagi ke informasi yang terbaru. Nah, di sini untuk informasi yang terbaru itu di 2 jam yang lalu. Wow, ini agak panjang lagi ya guys. Nah, saya coba terjemahkan terlebih dahulu. Tokoin klarifikasi resmi dan akhir. Setelah melakukan peninjauan menyeluruh dan pertimbangan yang cermat, kami telah mengidentifikasi beberapa poin yang memerlukan klarifikasi yang jelas. Tokoin berkembang berkat partisipasi aktif dan tanggung jawab nyata. Setiap akun akan ditinjau sebelum KYC untuk memastikan aktivitas berkelanjutan. Siapapun yang berhenti sejenak hanya menonton atau menunggu tidak akan dipertimbangkan selama proses KYC dan DGI. Nah, jadi teman-teman bisa artikan ya guys. Intinya token ini akan mempertimbangkan ataupun menyortir ya guys buat para penggunanya yang aktif sama yang tidak aktif ya guys. Jadi sudah terdeteksi untuk akun-akun yang mungkin aktifnya cuma sebulan sekali ataupun bahkan berapa bulan baru aktif lalu nonaktif lagi. Nah itu mungkin tidak memenuhi kriteria nantinya ya guys, yang nggak bisa diproses untuk KYC nya, kira-kira seperti itu ya guys. Jadi ini beneran dari pihak tokonya itu akan memastikan untuk aktivitas yang aktif ya guys, ataupun para pengguna yang aktif yang nanti akan segera melakukan proses KYC nya ataupun TGI nya ya guys. Kembali terlambat tidak memberikan hak istimewa. Kami harus memenuhi persyaratan kami sebelum KYC dan tidak dapat mengandalkan beberapa orang yang mungkin memulai kembali pada saat itu. Nah, jadi selama ini nggak aktif, terus ada informasi mengenai KYC ataupun mau listing itu baru aktif lagi. Nah, mungkin nanti akan dipertimbangkan lagi ya guys untuk akunnya. Kira-kira seperti itu. Demi keadilan bagi para anggota yang hadir setiap hari dan benar-benar mendukung proyek ini, kami tidak membuat pengecualian. Nah,
di sini sudah jelas ya guys. Jadi buat para pengguna yang aktif setiap hari mengeklik penambangannya ya guys. Jadi ini tanpa pengecualian ya guys. Nah, pada bulan Desember kami memperhatikan beberapa mantan anggota sempat aktif kembali setelah penundaan KYC, menimbulkan keresahan dan tekanan, dan sekarang sepenuhnya tidak aktif lagi. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi ya guys. Jadi aktif, terus mau KYC, aktif lagi, terus nggak aktif lagi, pokoknya kayak gitu ya guys. Kami tidak mentolerir perilaku oportunistik semacam ini. Buatlah pilihan yang jelas, tetap aktif dan membangun bersama kami, atau akhiri partisipasi Anda dan hapus aplikasinya. Wow, ini sangat tegas ya guys dengan kalimatnya. Kalau memang teman-teman ada yang sudah nggak percaya dengan aplikasi ini, ataupun cuma sekedar main-main ataupun setengah hati ya guys, itu mending hapus saja aplikasinya. Nah, di sini sudah dijelaskan ya guys. Jika Anda sudah tidak lagi percaya pada Tokoin, tidak perlu berpartisipasi setengah hati. Kami berdiri teguh di belakang mereka yang secara konsisten mendukung visi ini. Wow, ini sudah beneran ya guys, kode keras ini guys menurut saya. Jadi benar-benar mau memberikan ke para pengguna yang beneran aktif, kira-kira seperti itu. Selain itu, kami tidak akan terlibat dalam diskusi tanpa akhir tentang tanggal mulai KYC yang tepat. KYC dan TGI akan diimplementasikan dengan tingkat kehati-hatian tertinggi, kepatuhan penuh, dan tanggung jawab. Tekanan atau spekulasi tidak mengubah apapun. Peta jalan yang jelas akan menyusul setelah semua prasyarat terpenuhi 100%. Penting, beberapa pengguna telah membuat beberapa akun. Satu orang sama dengan satu akun saja. Penggunaan beberapa akun akan mengganggu distribusi, tidak diizinkan, dan akan mengakibatkan pengecualian otomatis selama proses KYC. Nah, di sini penting ini ya guys. Jadi untuk satu orang ya satu akun, kira-kira seperti itu ya guys. Jadi jangan buat beberapa akun karena nanti untuk proses KYC-nya mungkin akan gagal ataupun nggak berhasil ya guys. Secara otomatis untuk pendistribusiannya juga tidak akan bisa didistribusikan ke akun Anda. Nah, jadi sangat disayangkan ya guys kalau teman-teman main beberapa akun yang ujung-ujungnya nanti malah ke-banned, ataupun untuk koin yang sudah Anda kumpulkan itu nggak bisa didistribusikan ke akun Anda, ya ujung-ujungnya sia-sia guys. Nah, jadi buat teman-teman para pengguna Tokoin ini ya mending satu HP ya satu akun, kira-kira seperti itu ya guys. Tokoin adalah milik mereka yang bertanggung jawab setiap hari, bertindak adil, dan benar-benar percaya pada visi tersebut. Kami sangat menghargai upaya konsisten Anda dan melakukan segala upaya untuk memastikan bahwa Anda, mereka yang berdedikasi, diperlakukan secara adil dan diberi penghargaan yang layak. Ini adalah klarifikasi terakhir. Tetap aktif, tetap adil, kita membangun ini bersama-sama dengan cara yang benar dan berkelanjutan. Tim Tokoin Anda. Nah, jadi seperti itu ya guys, sudah diklarifikasikan dari pihak Tokoinnya mengenai apa-apa yang mungkin teman-teman tanyakan. Nah, di sini sudah dijawab sama pihak Tokoinnya ya guys. Nah, mungkin video kali ini sudah cukup dulu ya guys. Nah, ini sudah lumayan lama ya guys untuk videonya, jadi takut kepanjangan. Nah, mungkin untuk video kali ini hanya seperti itu dulu yang bisa saya sampaikan dan saya informasikan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Salam sukses dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.